Jangan pernah ngerasa kamu gak bakal dikerjain, karena ada kita di sini bakal ngisengin kamu. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling iseng, karena ada kita di sini si Raja Iseng. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling aneh, karena ada kita di sini biangnya aneh. Jangan pernah ngerasa harimu biasa-biasa aja, karena kita akan buat jadi gak biasa. Kok aneh? Inilah hari yang aneh, aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Pemirsa hari yang aneh, target kita kali ini adalah Angelali. Angelali baru saja bebas dari penjara karena kasus yang menimpanya, dan kita akan membuat penjebakan-penjebakan seputar itu tentunya ya kan. Nah kalau gitu pemirsa, ini kita yang pertama adalah kita udah kerjasama sama orang rumahnya ya. Jadi kita minta orang rumahnya untuk bukain pagar, jadi kita udah masukkan agen Santi untuk ke dalam rumah sebagai wanita yang lagi hamil mau ngidam ambil belimbing di rumahnya Angelali. Angelalinya keluar, Angelali keluar. Langsung lu lemparin pohonnya pakai sendal jepit. Saya mau ngambil belimbing biar buahnya jatuh. Aduh. Mbak. Mbak siapa ya? Jadi gini Mbak, saya kebetulan tadi lagi lewat. Saya kan lagi hamil 9 bulan gitu ya Mbak ya. Anak saya nendang-nendang, kepengen belimbing ini loh Mbak. Oke, bilang aja, tapi susah Bu. Minta tolong Angelali buat ngambil belimbingnya. Mbak bantuin ngambil belimbing dong tuh anak saya. Mbak itu siapa sih sebenarnya? Ya Allah, rumah saya sembarangan sih. Lu bilang, lu cerita sedih, bilang suami saya udah meninggal. Dulu waktu anak pertama saya minta ambilin mangga di tempat tetangga, terus nggak diambilin akhirnya meninggal. Mbak, jangan kayak gitu dong Mbak. Belimbing ini mengingatkan saya sama almarhum suami saya dulu Mbak. Jadi dulu itu suami saya sebelum dia meninggal, anak pertama saya waktu hamil, dia tuh nggak mau ngambilin saya belimbing kayak gini. Akhirnya anak saya meninggal. Terus urusannya sama saya tuh apa toh Mbak? Nanti kalau misalnya ini dia ngidam lagi, Mbak nggak mau ngambilin, anak saya meninggal, Mbak mau tanggung jawab. Kok saya yang disalahin sih Mbak? Loh, Mbak pernah hamil nggak sih? Saya ini lagi hamil gede, Mbak tega. Lihat saya anak lagi ngidam kayak gini, saya minta belimbing itu nggak diambilin sama Mbak. Tega banget sih Mbak. Ya udah pakai sendal itu ambilin. Gak usah sembarangan deh Mbak. Kok sembarangan sih Mbak, namanya juga orang lagi hamil. Anak yang disalahin Bu, nggak boleh kayak gitu loh Mbak. Mbak, kok situ jadi nyentang-nyentang saya sih, bentang-bentang saya kayak gini? Lah situ nyuruh saya ngambil belimbing rumah saya, kenapa saya disuruh ngambil sih? Mbak, tolong hargai saya yang lagi hamil ini Mbak. Jangan kayak gitu Mbaknya. Nanti kalau Mbak ngerasain kayak saya Mbak, baru tahu ya. Udah sekarang ambilin. Tuh kan, nggak bisa. Mendingan sekarang Mbak, itu deh naik aja ke sana. Mbak nggak usah kurang ajar ya Mbak ya? Ya nggak kurang ajar, orangnya anak saya maunya kayak gitu. Oke, suruh manjat, bilang, Mbak ini yang minta anak saya, Mbak manjat dong. Oh kan, nggak bisa. Udah sekarang Mbak ke sana aja deh, manjat aja, ambilin. Kok maksa banget, kenapa sih Mbak? Ayo dong Mbak, tolong Mbak, ambilin Mbak belimbingnya ya. Mbak, Tolong aku Mbak. udah mulai kesel ya sama Mbaknya ya. Mbak, kok Mbak tega banget sih marahin saya? Ya, Mbaknya pulang aja deh Mbak. Mbak, jangan dong Mbak. Oh, jangan dong Mbak. Mbak nanti kesini siangnya ya. Saya suruh ambilin sortir saya. Nih semua belimbing semuanya aku ambilin buat Mbaknya, biar Mbaknya nggak rese. Saya nggak kenal sama Mbaknya bisa kesini ya. Saya beliin semua toko buat Mbaknya. Oke, dia ngambek diusir. Oke, lu pertahanin aja di situ. Tolong manjat buat saya. Mbak, ya Allah. Sony! Asih! Nggak mau Mbak, tolong Mbak, ya Allah. Mbak, aku udah nggak sabar lagi Mbak, beneran Mbak. Nggak Saya minta tolong. Dah. Nggak mau Mbak. Nggak mau. Masya Allah, belimbingnya mengingatkan saya Mbak, sama almarhum suami saya. Oh no. Masya Allah. Ya Allah Gustina. Sekarang Mbaknya maunya apa? Hah? Mbaknya maunya apa saya tanya? Oh no. Mbak manjat pohon itu, ambil belimbing satu. Maksud saya manjat. Nanti kalau saya kenapa-kenapa siapa yang nanggung?
timbang anak saya mati di dalam, Mbak mau tanggung jawab. Ambilin yang agak warna kuning, agak kehijauan. Ya, tolong Mbak. Nggak bisa kan, Mbak? Ih, Mbaknya gimana sih? Lewat sini dong, masa lewat situ? Nggak usah suka, biarin orang deh, Mbak. Jangan marah-marah, Mbak. Ntar yang ada anak saya mirip Mbak. Bagus, bagus. Ini nih. Mbak nih, Naik lagi, Mbak, naik lagi. naik kemana, Mbak? Itu loh, kan kuningnya agak ke atas dikit, Mbak. Aduh, kok nyuruh-nyuruh banget nih, Mbak Yos, semua tahu nggak sih? Ih, kelamaan dia manjat gitu aja, rempong banget deh. Ah, Itu manjat sini bisa, Mbak. ya Mbak, tolong ambilin Mbak. Jangan banyak ngomong deh, yang kuning itu, yang agak kuning keijonan. Naik lagi, naik lagi. Nah, terus. 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 Tuh, bukan yang itu. Sana lagi. Aduh, yang mana sih, Mbak? Itu atasnya lagi, Mbak. Gimana sih? Yang mana bisa sih, Mbak? Tinggi banget. Aduh, Mbak. Ih, Jangan sok cantik deh, Mbak. Ngambil kayak gitu aja sok cantik banget sih. asal tahu ya, Mbak ya. Aku ini mau syuting iklan, nggak boleh ada luka, tahu nggak? Bodo amat, Mbak. Yang penting anak saya dapat belimbing. Mau berdebat belimbing, nggak urusan. Dah. Mana, Mbak? Belimbingnya mana? Loh, belimbingnya mana, Mbak? Kok kayak gini sih? Nggak mau, Mbak. Mbak udah janji tadi mau ngambilin. Kok Mbak turun-turun nggak bawa belimbing sih? Ini rumah saya, Mbak ya. Kalau saya hitung sampai 10 detik Mbak nggak keluar dari sini, saya panggil polisi. Ya Allah, Mbak. Tega banget sih, Mbak. Tolong! Mbak, Tolong! Mbak tega banget sih. Udah manja. Ada orang nih di rumahku. Mbak, jangan ngomong gitu dong, Mbak. Ya ampun, tega amat sih. Mbak, Sony, anjing gimana sih sebenarnya? Mbak, ya Allah, Mbak. Tolong! Mbak. Tolong! Mana, Mbak? Mbak, ini Mbak, tolong bantuin dulu, Mbak. Itu loh, Mbak. Mbak, Apa sih? tolong bantuin suruh keluar aja deh, Mbak. Kenapa sampean? Oke. Sekarang lu fitnah, lu bilang ke warga, saya udah kerja di rumah ini selama berapa lama kek ya. Tapi gak dibayar-bayar gaji saya. Lu ceritanya adalah asisten rumah tangga yang teraniaya dan gajinya gak dibayar-bayar. Gini loh, Bu. Saya ini kan udah 2 tahun kerja di sini. Saya lagi hamil. Saya mau izin pulang kampung sekaligus minta belimbing nggak boleh. Sampean kalau ngomong nggak usah sembarangan ya. Jangan kayak Ya gitu. itu Dia bukan lagi dia tuh hamil. nggak kerja di tempat saya, Mbak. Dia lagi hamil. Dia mau lagi hamil, dia mau lagi apa? Dia itu nggak kerja di tempat saya tuh difitnah sama dia, Mbak. Nanti kontraksi pura-pura bayi lu mau keluar. Saya nggak kenal sama Mbaknya nggak usah fitnah saya sama warga ya. Aduh, Mbak. Aduh, ya Allah. Aduh, ya Kenapa, Allah. Mbak? Aduh, Kenapa sih? Ya ampun. Ini udah kenceng banget. Mbak, ini udah di jalannya. Mbak, ya ampun. Oke. Itu semprotin tuh tadi cairan merah yang kita siapin tuh ya biar seolah-olah darah seolah-olah padahal bukan. Ayo, keluar saya sih. Jangan loh. Aduh. Kontraksi ini. Kenapa harus saya sih, Mbak? Ya ampun. Kenapa melahirkan loh? Ayo. Udah jadi memang sini, Mbak. Tolongin dong, Mbak. Aduh. Ya ampun. Aduh. Duduk. Napas, Neng. Napas ya. Napas. Oke. Suruh Angelali ambil peralatan-peralatan ada di dalam rumah. Bilang aja untuk keperluan lahiran. Baskom, termos, apa kek. Ya ampun, Mbak. Sony, Tolongin dong, Mbak. Mbak. Perlengkapan. Aduh, Tolongin, Mbak. Mbak. Ya Allah. Mbak, minta tolong jangan bawa bodoh. pergi aja, Mbak. Bawa pergi aja, Mbak. Saya nggak kenal sama dia, Mbak. Batal, tolong. Ayo cepet dong, Mbak. Aduh. Nih, Aduh. Ember. Cepet dong. Dia bilang bayinya mau keluar, kepalanya di bawah gitu. Aduh. udah sampai mana, Mbak, kepalanya? Udah dikit lagi, Mbak. Udah Udah bawa pergi aja, masa nggak dari sini, Mbak? sakit, Mbak. Ya Darahnya banyak banget gitu loh, Mbak. Saya tuh parno sama darah loh. Saya tuh harus gimana tuh ya, Mbak? Aduh. Sakit. Aduh, lama banget sih. Aduh.
sembarangan loh Mbak jadi orang tuh kalau Itu, ngomong. Bu. Dia ini nyonya saya ini paling jahat, Bu. Saya udah 5 bulan nggak dibayar uang saya, Bu, di sini, Bu. Kamu sendiri kan? Oh, gitu. Kamu galak gitu loh. Oke, Santi pingsan, terus tuh Egi bilang kayaknya meninggal nih. Orang mati. Mbak, ini balik sini Mbak. Gak mau. Saya dong Mbak aja. Aku sendiri. Bukan salah saya dong Mbak. Manggil balik dong Mbak. Saya nggak kenal sama dia Mbak. Oke, masuk agent Saiful pura-pura jadi keamanan di situ. Tanya nih, kenapa nih? Saya bukan salah. Pak, ini Pak, nih. Jangan pegang, ini dia. Tersangkanya dia. Tadi dia tuh masuk rumah saya sembarangan, pintunya nggak dikunci, masuk seenaknya, ngambil belimbing seenaknya. Kenapa Mbak? Ya saya mana tahu Mas. Itu kok darah-darah begitu? Ya saya mana tahu Mas, saya nggak kenal sama dia. Dia tuh ngaku-ngaku dia tuh jadi bantu saya. Kenal aja juga nggak. Lihat aja baru tadi pagi toh. Bong. Dia tuh marah-marah sama Mbak ini. Sampai didorong-dorong gitu. Mbak ini sampai gitu. Terus dia sampai jatuh gitu. Terus dia berdarah. Saya kasih tahu sekali lagi ya Mas ya, saya nggak kenal sama dia Mas. Itu selingkuhan suaminya itu. Kalau kamu nggak usah sembarangan ya jadi orang ya, saya nggak kenal sama kamu juga ya Mbak ya. Di sini, Mbak. Saya minta tolong bawa pergi Mbaknya sama Mbaknya ini juga ya Mas ya dari tempat ini ya Mas ya. Aduh. Jahat. Aduh. Bayi saya masih ada kan? Mana ini? Masih hidup. Masih ya? Gak apa kan bayinya? Mbak, belimbing. Saya mau belimbing itu. Mbak, ambilin toh. Mbak, tolong Mas, ambilin. tolong ambilin nih Mas, tadi Mama saya ngasih uang 100.000 deh. Nggak mau. Mbaknya aja yang ngambil ke situ. Lah kok ini kan orang hamil? Baik. Gimana saya sih Mas? Nih, Bukain dong, nggak mau saya kayak gini. ya buka sendiri Mbak, emangnya Mbak nggak punya tangan apa gimana? Lapin. Udah higienis buat orang hamil. Iya, Mbak, saya tuh lagi hamil loh, bukan lagi kepengen doang. Yang bersih. Suapin. Udah, belimbingnya kecut terus nyemburin ke Angel Ali. Enak. Belum. Enak. Belum. Gak enak. Ini bener-bener kurang ajar banget sih Mbaknya ini. Gak enak. Maksudnya apa sih? Ayo, udah. Kalian semuanya pergi dari tempat aku. Oke, dia diusir pergi semua aja, pergi semua yuk, biar cukup di sini cukup. Di malam berikutnya kita udah sampai di kafe ini dan jadi intinya dia itu sebetulnya mau ketemu dengan orang yang akan pakai dia untuk bintang iklan. Tapi sebetulnya itu tim kita juga. Tapi nanti kita akan ganggu dia dengan agent kita. Pas saat dia nunggu, agent Koni akan masuk pura-pura jadi orang yang merasa tertipu karena Angel Ali udah jual tas palsu. Jadi untuk kasus yang terjadi sama Angel Ali tahun lalu adalah Angel Ali masuk ke penjara itu gara-gara kasus ya hubungannya sama tas lah ya. Jual beli tas tapi ujung-ujungnya terkait penipuan walaupun itu bukan maksudnya begitu si Angel Ali. Tapi kita akan ingatkan lagi dia dengan tas yang bikin dia trauma. Oke, agent Koni masuk langsung bilang, ini tasnya palsu tau gak yang beli dari kamu? Rupanya ya. Ih, nggak ada lo memang. Apa? Mbaknya siapa ya? Mbaknya siapa? Ini aku beli tas 250 juta rupiah palsu. Sama siapa Mbak? Ya sama Mbak. Saya nggak kenal sama Mbaknya loh. Ih, kau tengok nih, aku bayar mahal ini 250 juta palsu. Ha. Tas kayak gini mah nggak 250 juta kali Mbak. Ya aku bayar 250 juta. Kemana? Ih, kau pikirlah kemana? Ya ke kau lah. Apa pula nggak ada jualan, kau nipuin aku kok kan? Saya tuh nggak kenal sama Mbaknya Ya, loh. kok nggak kenal sama Mbaknya? Aku beli tas sama kau. Buktinya apa? Bukti chattingnya Iya mana? ada. Namanya siapa coba? Anjele kan? Iya. Ya udah. Kok? Tapi saya tuh nggak kenal sama Mbak. Aku beli tas sama kau nih 250 juta palsu. Apa ini? Mbak, Asli. tas kayak gini nggak 250 juta kali Mbak. Mbaknya tuh salah beli di online shop. Saya nggak pernah jual tas kayak gini 250 juta. Lo minta ganti rugi, lo tetap minta ganti rugi sama Angel Ali. Paksa aja, bikin dia kesel. Aku mau minta ganti rugi sama kau. Balik duit aku. Mbaknya itu siapa sebenarnya? Saya tuh nggak ngerti, nggak kenal sama Mbak. Iya, aku beli tas sama kau. Kapan beli tasnya Mbak? Hah? Kapan beli tasnya kayak gini? Kapan? Saya nggak pernah jual tas kayak 250 juta tau nggak?
Oke. Sekarang lu gedek-gedek kayak geleng-geleng gitu. Pura-pura lu sakit, nanti ada hubungannya sama penjebakan berikutnya nih. Gara-gara kau, aku tuh kalau marah, kumat ini tahu kumat. Loh, kok saya disalahin tuh? Ya makanya, gara-gara tas ini nipu aku jadi marah kan. Kumat jadinya ini Lu bersin seolah-olah biar kena makanannya Angelali. Bersin tapi arahin ke makanannya Angelali. Loh mbak, kok bisa? Ya kok lucu, namanya aku lagi sakit. Sakit tapi nggak kayak gitu toh mbak, ya ampun. Makanya mbak, kau udahlah balikinlah duitku. Mbak, kasih buktinya. Kalau sampai aku terima uang 250 juta dari mbak, saya kirim buktinya sekarang juga. Ya memang aku beli dari kau. Kapan mbak? 2 bulan lalu. 2 bulan yang lalu saya tuh udah gak jualan tas mbak, tahu nggak sih? Iya, kamu kan baru keluar dari penjara gara-gara utang. Terus kamu keluar dari penjara, ya jualan tas buat bayar utang-utang kamu. Ini pasti tas palsu nih yang dijual ke saya nih. Oh, tahu aku. Kau nipu buat kau bayar utang kan? Oh no. Biar keluar dari penjara. Mana buktinya mbak? Kalau saya nipu mbak, ini aku kasih bukti sama kau ya. Mana lagi handphone mahal? Nih, ini muka kau kan? Muka saya. Nomornya Angel Lali. Nama kau Angel Lali. Coba lihat nomornya. Oh no. Ini nomor kau. Bisa aja tuh screenshot dari mbaknya sendiri aja. Ngapain aku? Bohong aku yang beli. Jangan-jangan mbaknya mau nipu saya kan? Kau yang jual, kau yang pembohong. Mana buktinya? Ngomong jangan sembarangan ya mbak ya. Setiap ngomong mbaknya bisa sembarangan ngomong sama kau. Oh no. Ini manajerku di mana sih? Mau ketemu iklan kok malah ketemu orang. Balikin pakai duit aku. Mana buktinya transfernya mana mbak? Gak usah cari masalah sama saya mbak. Saya gak pernah buat masalah sama mbaknya. Ini foto kau. Ini foto saya tapi nomornya mana? Kenapa gak boleh dikasih? Ini memang nomor kau. Ya mana? Kenapa gak boleh dikasih sama saya sih? Ini handphone aku. Yang mana coba lihat? Enggak. Ini pokoknya kan kau udah lihat ini muka kau. Ini orangnya. Oke, dia nelfon manajer tapi nggak apa-apa. Kita udah kompakin manajer supaya dia akan tetap stay di situ untuk ketemu klien. Nah, sekarang lu ambil tas dia kecil. Bilang kalau nggak mau bayar ganti rugi ya udah. Tas ini saya ambil tasnya dia. Ngapain mbak? Ini kayaknya asli. Bisa nggak? Tolong asli. Lepasin. Nah, gini aja lah ya. Harga damai ya. Yang saya mbak ya. Aku kan minta ganti rugi nggak kau kasih nih duit cash kan? Nah ini aja sebagai gantinya ya. Mbak, saya bisa kasar loh ya. Dari tadi pagi saya sudah ketemu sama orang hamil. Bukan urusan aku. Ya bukan urusan saya, tapi saya sekarang ketemu sama mbak yang luar biasa. Saya di penjara 9 bulan ketemu sama orang-orang. Tapi di sini lebih dari penjara loh mbak. Sini ya mbak. Ada sakit. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan gitu. Udah nggak apa-apa. Ini resiko nih. Aduh, hilang sasak rambutmu. Aku coba ngomong. Balikin ke tasnya. Ya, nenek, aku balikin sama kau. Ganas sekali kau rupanya, aduh. Punya jaga ya mbak ya. Galak banget. Ya Angelali marah pasti karena dia ngerasa emang dia udah setelah kasus ini dia udah lama nggak jualan tas karena dia trauma sama tas ya kan. Pergi dari sini. Ya sabarlah. Kamu yang lebih dari aku. Kau tadi rambut aku hilang sasak rambutku ini. Kamu bukan tapi kamu Balik. Tahu kau. Yaudah, Koni lo pergi dulu deh. Lo cabut dulu. Nanti abisnya Eka mau gue masukin nih jadi suami lo nih. Lo masuk pura-pura jadi suaminya Koni, lo bilang lo mau jual ular ini untuk pengobatan istri lo yang sakit. Istri lo tuh Koni, sakit kanker pernafasan. Mbak. Mbak, tolong saya, Mbak. apa lagi mas? Aduh. Tolong istri saya sudah sekarat, Mbak. Oke, dia takut banget sama ular. Dia takut. Yang penting kita jangan nakut-nakutin dia ya. Kita tetap ular itu ada di lo, kita nggak usah nakut-nakutin. Tapi dia cukup geli sih. Diam nggak mas? Ya diam. Iya. Saya telepon polisi loh. Mbak, boleh saya ngomong yang jelas, Boleh, Mbak? boleh. Ini sebenarnya punya teman saya, Mbak. Iya, terus? Dia bantu saya. Kalau di luar dia jual 1 miliar karena untuk
istri saya sekarat. Saya boleh deh Mbak 100 Ya. juta buat Mbak. Masnya di situ. Saya bantu Mas ya, tapi Mas duduk di situ. Mbak kasihan Mbak. Bawa ulernya. Mbak sini dong biar saya ngomong lebih jelas Mbak. Mbak. Saya duduk di sini, tapi Masnya di situ. Iya saya janji Mbak, saya ngomong sini Mbak. Masnya geser. Oke. Dia kenapa? Mbak istri saya sakit. Anak saya ada 3. Ini gimana kalau istri saya nanti masuk rumah sakit dan nggak bisa operasi dan dia meninggal dunia? Oh no! Bagaimana anak saya Mbak? Ini Mas. Kok cuma segitu Mbak? Udah. Ya udah deh. Mbak, segini bisa buat beli apa? Buat susu juga nggak bisa, Mbak. Cuma sedikit. Anak saya kuat susunya. Nah, terus maunya apa tuh, Mas? Mbak, Ya udah lu belaga-belaga mau ngamen di situ, lu nyanyiin dia, nariin dia supaya dikasih duit sama dia. Udah bikin dia bingung aja. saya hibur Mbak, tapi Mbak kasih saya 1 juta ya. Uang dari mana tuh 1 juta toh? Ya, langsung aja Mbak ya. Hangko hamisi curalo. Ih, ya ampun. Ih, nggak mau. Ya, ini aku saya kasih 1 juta nih. Ini, Mas, ambil tuh duitnya. Nah ini kurang Mbak, kan udah saya bilang istri saya itu kanker pernafasan stadium 4. Dikit lagi mau mati. Ya, emang saya itu apa sih sebenarnya toh, Mas? Koni masuk lagi, lu marah. Sayang kemana aja, kamu selingkuh sama dia ya? Tunjuk. Sayang kok ngapain kesini? Kau genit-genit kok sama dia. Kalaupun lagi Mbak. Oke, lu fitnah aja pokoknya. Lu bilang ke Koni bahwa tadi Angelali bilang kamu sakit, ngejelek-jelekin kamu. Dia itu yang genit kali sama aku. Kau yang genit sama dia. Kau Ih, juga aku genit. dirayu. Dia bilang dia mau ajak aku bulan madu. Mau ajak aku jalan-jalan ke Bali. Tengoknya anak kita, ha? Kalian tuh pasangan suami si sini. Ih, siapa yang Balikin gak? masa artis kasih uang cuma segini? Saya nggak jadi kasih uang. Balikin gak uangku? Nggak bisa. Ini kurang. Balikin gak uang saya? Nggak. Saya telepon polisi sekarang. Ya, apa urusan sama polisi? Kamu kan udah bantu. Bantu tuh dari hati dong, ikhlas. Emang saya gak ikhlas kok, kenapa? Sopaten kali. Kok paten ini? Oh. Balikin gak uang saya? Nggak, Mbak. nggak mau. Uang di tangan aku nggak bisa keluar lagi. Daripada saya di sini, lama-lama saya bisa jadi Oke. Biar dia keluar. Di luar udah ada agen IB yang akan menyita mobilnya Angelali. Oke, Bung IB, langsung dia mau keluar, siap-siap langsung datengin dia, bilang kalau mobilnya kreditannya belum dibayar. Jadi yang dibawa Angelali ini adalah mobil cowoknya, mobil pacarnya. Kita lihat nih, gimana reaksinya dia kalau mobilnya mau ditarik leasing atau kredit karena belum bayar, nunggak. Ini Angelali kan? Iya. Gini Mbak, saya harus lihat mobil ini karena mobil ini sudah nggak bayar utang kurang lebih 2-3 bulan. Atas nama kalau nggak salah Charlie. Bapak jangan sembarangan loh Pak kalau ngomong Pak. Lihat surat, baca aja. Ini nomornya ini kan? Kan benar kan? Ini mobil pacar saya loh Pak. Saya nggak peduli mau pacar saya ke siapa, ini mobil belum bayar. Lah terus kenapa? Saya mau sita. Nggak bisa main cita-cita kayak gitu toh ya? Makanya bayar. Masa artis nggak bayar mobil? Kamu mau telepon siapa? Saya telepon siapa? Jangan Urusan bikin saya marah. Kok urusan kamu? Ya Bikin urusan. Bapak marah, harusnya tuh saya yang marah. Karena saya nggak merasa punya utang. Dan ini mobil pacar saya bukan mobil saya, Pak. Benar nggak ini pacar kamu namanya? Dengan nomornya? Benar nggak? Benar nggak? Lihat dulu. Tapi kan bukan urusan saya dong, Pak. Mau urusan kamu, urusan pacar kamu yang jelas saya mau jual mobil ini. Saya mau tarik mobil ini. Kenapa main-main tarik kayak gitu sih, Pak? Oh iya Mana kamu. coba saya lihat surat utangnya. Ini, lihat, baca. Nama Charlie kan? Mana itu? Baca. Benar nggak? Kok dirobek?
dirobek. Tetap aja Bung Ibe nggak peduli. Pokoknya mobil ini harus saya bawa, harus saya sita. Kamu mau nantang saya? Jangan bikin saya ambil tindakan yang benar-benar terjadi. Makan, Pak. Artis apa nggak bayar kok? Pak, Apa? saya punya lawyer ya. Panggil. Nanti setelah ini biar lawyer saya yang urus semuanya. Justru saya tunggu lawyer itu datang. Udah, Mbak, rasa nggak 3 bulan? Pak, kalau emang saya punya tagihan 3 bulan, saya dengar dari telepon sama Ya, banknya apa siapa. Saya nggak pernah dapat telepon Gini apa-apa kok. ngaku-ngaku di telepon. Saya telepon lawyer saya. Telepon. Halo, Om Sunan. Oke, dia telepon pengacaranya. Om, nih loh, Om ada orang banget, Om. Nagih-nagih. Katanya Angel tuh masih nggak bayar 3 bulan dari Hongkong. Ini kan mobilnya kok bukan mobilnya Angel kok. Nah, Bung Ibe juga telepon juga, pura-pura telepon pengacaranya. Pengacaranya Angela ini kan Sunan Kalijaga kalau nggak salah. Oke, telepon pengacara tapi lo bilang, iya Pak Sunan Kalijaga, biar dia bingung. Pengacaranya kan sama gitu. Saya telepon lawyer saya. Hah? Situ punya lawyer? Halo. Oh iya, Pak Sunan Kalijaga kan? Nah, ini bengong. Iya, Pak Sunan Kalijaga. Itu telepon aja kebalik, telepon aja nggak becus. Lagi utang. Pantas, suaranya kecil. Ya, Pak. Dijual. Di lapangan langsung. Oke, siap, Bos. Pak nggak bisa kayak gitu ya Pak ya, nggak bisa main jual-jual kayak gitu ya Pak ya. Kayaknya bayar. Siapa tadi nama lawyernya siapa tadi? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Kenal nggak? Itu kan lawyer saya, kenapa bisa lawyer Bapak juga? Ya, lawyer saya. Dari tahun berapa kamu? Ini saya, setiap kali ada utang-utang dari Pak Sunan Kalijaga, saya ini yang jalan. Kalau emang Jangan. punya utang, Pak Kalijaga pasti udah konfirmasi ke saya dulu Pak, nggak ke Bapak dulu. Ya, karena tadi kamu bilang sama pacar kamu sepelekan Pak Sunan Kalijaga. Pacar saya sama Pak Sunan itu teman baik ya Pak ya? Sekarang tempelin, itu tanda mobil dijual. Mobil ini dijual, bilang. Tempel di kaca. Lagi ya Pak, saya minta tolong ya Pak. Saya masih sopan dengan Bapak, saya masih menghargai Bapak sebagai orang tua loh nih. Justru saya sopan. Kalau sopan nggak Kan kayak tadi gitu. udah lapor kan, saya mau jual ada orang yang mau datang beli. Kan udah bilang tadi. Dengar nggak? Saya sudah telepon pengacara saya. Telepon. Saya suruh pengacara saya bawa polisi ke sini. supaya tangkap Bawa. Bapak. Nanti berhadapan dengan pengacara Pak Hotman Dia bilang bukan Hotman Paris, Hotman Inggris. dari Inggris dengan Pak Sunan Kalimalang. Lawan coba. Ya, tunggu. Yang mau beli tadi cepat dong. Oh iya ini. Ya sudah mobil udah siap. Datang sudah. Oke. Dengan berapa aja harga teman? Mobil sitaan kok. Saya nggak jual mobil ini ya Pak. Siapa bilang? Saya ini bukan mobil saya loh Pak. Apa nih? Nggak sopan bapaknya ya Pak. Yang nggak sopan Saya itu kamu. masih menghargai Bapak sebagai orang tua Pak. Saya Dari nggak kenal tadi kan Bapak. saya udah bilang. Ini bukan mobil saya. Ini mobil pacar saya. Saya sekali lagi bilang ya Pak. Apa, ini bukan apa? mobil saya. Ini mobil pacar saya. Langsung dirobek. Terus bilang, oh Pak, pantesan pacarin orang kaya ya. Ya, cewek matre nih. Mobil pacaran dipakai. Pantasan mau pacaran sama orang-orang kaya ya. Terus itu apa? Gue juga pengen pacar sama orang kaya biar utang-utang gue lunas semua dibayar oleh pacar. Kamu nggak usah nyolot-nyolot kayak gitu ya Pak ya. Nyolot sadar ya? Ya, lah. Urusan saya kan bukan urusan Bapak. Ini mana nih orang yang mau beli ini? Oke, sekarang masuk agent Adit, pura-pura yang mau beli mobil ini. Tadi yang ditelepon sama Bung Ibe. Udah ya Pak ya. Ya. Apa kabar? Baik. Mana mobilnya, Bu? Ini, lihat. Lihat dulu, lihat. Maaf ya Pak, Bapak siapa ya Pak ya? Bapak siapa ya? Ini teman saya yang mau beli mobil nih. Saya udah bayar. Ya. Udah bayar apa Pak? Ini mobil saya Pak, mobil pacar saya bukan mobil dia Pak. Ini Oh, saya nggak tahu ya. dari tadi ngomong nggak dengar-dengar nih. Udah nggak usah pusing sama dia. Dengar saya. Kuncinya aja sini Pak, lihat. Pak lihat. ini kuncinya, ini mobil saya loh Pak. Apaan? Mobil kamu apaan? Ini mobil saya loh Pak. Kamu mau kunci? Ya iyalah itu mobil Mau? saya kok. Benar, mau. Ambil dong. Ya. Ambil. Pak, nggak usah sentuh saya Pak ya. Ambil. Kurang ajar banget sih ini Bapak ini siapa sih? Oke, naik ke atas mobilnya, naik ke atas mobilnya. Ya, itulah debt collector. Nah. Turun ya.
Ah, Ini orang-orang umum pada ngeliatin kan ada keributan dan dia nggak tahu karena kamera kita benar-benar tersembunyi. Jadi ini benar-benar namanya hari yang aneh, kamera kita nggak terlihat sama orang. Pintunya dari mana sih? Turun nggak? dari kolong kali. Mobil aneh nih. Turun nggak? Nah, mobil biasa, mobil sitaan jadi mobil aneh. Dari kolong, coba lihat dari kolong. Atau ada lubang baut situ, lihat aja masuk. Ya, mobil aneh nih. Nah, Maunya apa sih Pak sebenarnya Pak? maunya bayar. Dari tadi udah lihat. Cuman di atasnya kok nggak ada itunya ya? Hah? Lubang-lubangnya gitu. Ini lubang baut. Namanya mobil utang begitu. Pak, nggak usah sembarangan ngomong ya Pak ya. Oh, iya. Ini bukan mobil saya, ini mobil pacar saya dan semuanya Ya, pacar justru saya itu. lunas belinya. Nggak ada utang-utangan. Kalau ngomong jangan sembarangan Artis ya, Pak. cari mobil yang Udah beli, udah transaksi, udah saya DP-in. Ya nggak mau tahu mau udah Bapak transaksi ke dia, tapi kan ini kan mobil ya saya. kan surat-surat di saya. Ini maksudnya apa sih Ya Pak? tadi Sekarang saya mau telepon pacar saya. telepon sudah. Ya, pusing sudah. Dia masuk ke dalam kafe, mobilnya bawa pergi. Oke, mobilnya bawa pergi. Oke, udah ada mobil lain yang masuk ke parkiran. Ya sudah selesai. Udah dibawa kok. Mobil saya di mana Pak? Dibeli tadi. Udah dibeli tadi, orang yang tadi pakai baju biru. Udah bayar kok. Transfer. Kenapa memang? Apa? Bapak tuh siapa sih sebenarnya? Debt collector. Hubungannya apa? Belum bayar 3 bulan ya udah gue tarik. Saya mau telepon pacar saya Pak ya. Oh, telepon aja. Ini udah nggak bener ini Pak. Halo, Yang. Ini ada orang ini dari tadi nih. Dari tadi pagi loh. Ini sekarang mobilnya ditarik loh. Tadi aku udah telepon Om Sunan. Yang penting udah dapat uang. Nah ini sekarang main Satu mobil. mobil udah nggak ada. Satu mobil selesai beres. Jangan lama-lama telepon. Mobil udah nggak ada. Mau nangis apa? Udah nggak ada. Ya, sorry ya, aku juga nggak ngerti. Kamu coba dulu deh, buruan kamu kesini deh. Kalau nggak Om Sunan kesini. Oke, Agent masuk satu persatu. Gue akan pindah ya. Mobilnya Angel ada di seberang jalan sana ya. Ya, gue masuk. Oke, gue turun ya. Kalau cuma mobil itu aja nangis. Masalahnya tuh bukan mobil saya, Pak. Makanya pakai mobil sendiri, yang pacar punya atau siapa punya. Itu aja nangis. Mbak, lebihnya dong, Mbak. Jadi kan nasi ke saya yang enak. Ini warnanya hijau, saya nggak mau ini yang kuning. Maaf nih, Mbak. Sebenarnya tuh ada apa lagi sih, Mbak? Dari tadi pagi loh, Mbak. Ada orang hamil. Ada Mbak, ini orang kenapa, Mbak? juga nih nagih-nagih yang nggak ngerti. Dia ini bos saya. Oh. Gitu kan ya. Saya mau minta beli. Saya nggak kenal sama dia ya, Mbak. Oh gitu. Kan, ngada-ngada. Blimbing beli di pasar aja susah, apalagi mau bayar mobil 3 bulan belum bayar. Minta aja Pak Blimbing itu di pohon depan rumah nggak boleh Pak. Berarti Saya pelit udah dong, ngambilin, Mbak, artis sampai pelit. kaki saya luka loh, Mbak. Ini kalian berdua tuh sebenarnya kenapa sih? Kan berdua sekongkolan ya? Apaan? Kenal aja kagak, kan tadi kan bilang Kenapa sih hari ini ngeselin bosnya. banget? Jangan kayak gitu dong Mbak, tanggung jawab. Ini Udah, tadi udah. saya udah merembes. Tapi, Air ketubannya sedikit gara-gara Mbak. Udah tanggung jawab kok, mobilnya udah serahkan ke saya. Tapi sayanya belum ini gimana? Oh masalah blimbing silakan. Pak, ingat ya, Pak ya. Ini bakal diurus beneran loh, Pak, sama cowokku loh, Pak. Gak peduli, yang Gak bisa penting kayak gitu kali, Pak. yang penting Ini oto bu, barang orang loh, Pak, oto bukan be barang suami. saya loh, Pak. Oke, gue udah di dalam mobilnya Angel Ali sama Adit di sini. Ini ya, apa namanya? Semua agent masuk satu persatu nanti kasih. Gue akan masuk abis ini bawa mobilnya Angel Ali ya. Oke. Oke, abis ini gue masuk ya setelah ular ya. Oh iya, Jadi mau orang kaya. deal ya. Deal Pak, nggak apa-apa. Ambil aja. Ngompol dia. Tina Tina. Balikan duitku, Pak. Satu juta nggak cukup. Ini ada apa sebenarnya? Ini kalian berempat itu sekongkolan kan? Kok aku kenal sih enggak kok? Jangan susah dong. Nggak tanggung jawab dulu, ini saya udah merembes air ketuban. Ya lo orang bes, kek. Mau apa, kek? Urusan saya apa, Mbak?
Urusan Mbak tuh. Suami buat sama saya. Urusan Mbak tuh bayar supaya selesai kan? Nah, mobil gua udah sita. 250 juta. Auto susita. Tadi kan saya udah kasih bukti. Ngeri. Mana Tapi ya. kasih bukti tadi sama kamu. Mana nomor teleponnya? Yuk, gue masuk nih. Gue mobil masuk siap-siap. Dia mulai sadar. Loh, Pak. Loh. Apa Mbak? Ini mobil saya loh, Pak. Kenapa main saya enaknya ngambil-ngambil kayak gitu sih, Pak? Lah, mobil udah saya beli. Gimana? Enak nggak, Pak? Ini Enak, pakai mobilnya. daun segala ini ngapain sih sebenarnya? Enak ya? Mobilnya enak. Udah ya, stop ya, stop. Pak, balikkan duitku, Pak. Lebih Anakku baik bukan tanya dia. bos saya dulu deh. Ah, ini. Tanya bos saya, tanya bos saya. Pengacara saya datang nih. Tanya Benar? bos saya. Sini. Nah, Yang mau ambil ini mobil. Nggak mau dulu deh. Tanya bos saya aja dulu, tanya Ini. bos saya. Nggak mau. Coba. Tanya bos saya. Sini. Tadi kan telepon kan? Mau dia suruh pergi dulu. Ah. Ya ini. Tuh, Mbak, tunggu. punya pengacara. Ini, pengacara saya datang. Jangan omong lain-lainnya, omong tentang utang. Tanya bos saya dulu Nah, silakan Pak. Silakan bos. Dasar mafia. Nggak mau. Papi. Pak, jahat banget, Papi. Ada ular loh, Papi. Papi. Iya. Lo pikir gue berani? Itu dicari gua. Jangan sih, Papi ya. Angelali, karena lo ada di hari yang Papi Lia bener-bener sukses ngerjain Angel. Dari tadi pagi ada ibu-ibu hamil yang nggak ngerti kayak orang stres gitu minta belimbing. Udah diambil belimbingnya dilepeh di mukaku. Terus yang kedua ada tadi siapa tuh? Debt collector. Ketiga ada orang mau jual ular. ibu-ibu yang ini ya? Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time.